Halo guys, balik lagi di Yuzon Otomotif. Ini adalah Kia Sonet, mobil keluaran SUV terbaru dari Kia. Memang sih SUV ini terlihat sangat kecil, tidak seperti SUV lainnya. Tetapi Kia Sonet ini itu paling terbagus di beberapa kelas SUV lainnya. Bagaimana tidak? Untuk harga di bawah 300 juta dengan beberapa fitur canggih lainnya itu sudah sangat paling terbagus. Salah satu fitur canggih lainnya itu adalah remote engine start, kemudian ada ventilated seat, dan juga wireless charging. Buat kalian yang masih penasaran apa aja sih fitur-fiturnya itu, jangan kemana-mana, tetap stay aja di video ini. Nah, untuk eksteriornya sendiri pun ini udah dilengkapi dengan LED ya, bagian lampunya. Tapi sayang sekali, untuk di bagian fog lampnya masih standar ya, tidak LED juga. Dan juga untuk bagian depan grillnya ini cukup unik ya. Dia itu terlihat seperti sirip ikan hiu, tapi terlihat lebih besar-besar segitu. Tapi sangat disayangkan, di bagian sininya itu sangat bentrok sekali ya dengan bagian grillnya. Memang sih terlihat kesan garangnya itu sangat dapat sekali, cuman di bagian monokromnya ini sangat kurang sekali ya. Nah, kalau tadi kita udah bahas eksterior depannya, sekarang kita lanjut ke bagian sampingnya. Di bagian sampingnya ini, pelek depannya ini menggunakan R16 dengan ukuran bannya 215 dengan 5 PCD ya tentunya. Dan juga menggunakan cakram rem depannya itu rem ventilasi, dan yang belakang itu menggunakan tromol dengan sistem ABS. Nah, untuk di bagian spion ini juga udah tersedia lampu sen. Kemudian untuk buka kunci di bagian pintunya di sini sudah bisa. Ini bisa digunakan untuk mengunci ataupun membuka. Tapi yang terpenting kuncinya harus dekat dengan mobil. Dan kemudian di sini adalah bagian yang paling uniknya ya. Di bagian atasnya ini sepertinya ini cuma pajangan doang. Di sini juga ada tulisan caution do not load. Jadi ini kayaknya gampang copot ya. Dan juga di bagian sampingnya ini terlihat bagian garis-garis memberikan kesan yang sungguh aerodinamis. Kalau tadi kita udah bahas bagian sampingnya, kita move ke bagian belakangnya. Di bagian belakangnya ini pun juga udah tersedia shark fin antena di atas ini. Dan juga ini semua lampu belakangnya sudah LED ya. Kemudian di sini ada 2 sensor parking. Dan juga di sini terdapat kamera mundurnya. Dan yang paling terpenting di sini adalah aksen di belakang bempernya ini mirip sekali dengan Mercedes-Benz ya. Dia memberikan kesan yang sangat impresif sekali dengan double exhaust, tapi ini hanya pajangan. Nah, untuk membuka bagasinya pun kalian juga bisa melakukan dengan 2 cara, yaitu cara pertama membuka lewat dari kuncinya, dan juga cara kedua lewat dari tombol yang telah disediakan di belakang bagasi. Ya, tapi sungguh sangat disayangkan ya, untuk kelas SUV tidak menyediakan power tailgate. Dan untuk ukuran bagasinya ini muat untuk 1 koper besar, dan juga untuk beberapa tempat barang-barang lainnya ya. Dan yang paling terpenting, Kia Sonet ini menyediakan subwoofer dari Bose untuk di belakang. Jadi ketika kalian sedang berkendara, terus mendengarkan musik, makin terasa banget untuk suaranya. Nah, kalau tadi kita udah bahas eksteriornya, sekarang kita move ke bagian interiornya. Ya, di bagian interiornya ini pun untuk bagian kabin pengemudinya itu sangat nyaman sekali ya, sangat pas untuk bagian tangan, lurus ke depan. Dan juga di bagian setir ini terdapat instrumen untuk mengatur kendali dari head unit maupun dari speedometer. Nah, untuk di bagian setirnya sendiri ini pun juga sangat disayangkan ya. Ini cuma tilt doang, belum teleskopik. Padahal kalau teleskopik itu mungkin lebih nyaman ya. Dan yang paling unik di sini adalah instrumen pencetan dari untuk tombol AC maupun untuk pengaturan modenya itu sungguh sangat unik ya. Biasanya kalau di mobil-mobil SUV itu diputar atau nggak sekali pencet, ini terlihat seperti unik sekali ya. Tinggal dipencet atas, turun, atas, turun. Kemudian di head unitnya juga cukup lebar ya. Di sini kalian bisa melihat beberapa ada pencetan seperti radio, media, kemudian ada tombol buat pengaturan dari sound mode lamp-nya, kemudian dari color temp-nya buat ambient light-nya, kemudian di sini juga ada beberapa fitur lainnya. Dan yang nggak kalah penting juga itu di sini udah touchscreen. Dan touchscreen-nya itu nggak delay, biasanya itu kadang suka ada yang delay gitu ya. Ini langsung. Kemudian untuk di bagian tengahnya ini terdapat
ada 3 tombol unik. Yang pertama itu adalah mode drive-nya. Nah, di mode drive ini kita bisa memilih dari eco, normal maupun sport. Kemudian dari traction-nya itu kita bisa memilih di bagian medan yang sedang salju maupun bergejolak ataupun juga seperti yang sangat panas. Kemudian salah satu fitur yang paling unik adalah ada ventilated seat-nya. Wah, untuk di bagian 2 di depan, jadi kalau kalian merasa kepanasan badannya, kalian tinggal menyalakan. Di sini kalian bisa mengatur sendiri dengan 3 level. Ada level terendah, sedang ataupun yang paling maksimal. Jadi ya sungguh sangat nyaman ya kalau kalian berkendara merasa panas di bagian belakang, kalian tinggal menyalakan saja dari sini. Kemudian di sini juga tersedia wireless charging. Nah, kalau HP kalian udah support, kalian tinggal taruh saja ya HP-nya di sini, langsung tercharger HP-nya, jadi kalian nggak perlu repot-repot untuk mencolok-colok lewat dari USB data lagi. Kemudian di sini juga terdapat ada 2 USB, dan di sini persnelingnya juga cukup lumayan unik ya. Tapi yang sangat disayangkan adalah untuk handbrake-nya tuasnya masih manual. Kemudian di sini tersedia 2 cup holder, tapi ukurannya tidak terlalu besar ya. Kemudian di belakang sini juga tersedia untuk menyimpan barang-barang kecil. Oh ya, satu lagi nih, sangat yang disayangkan sekali dari Kia Sonet ini adalah tidak ada pedal shift-nya. Padahal kalau ada pedal shift-nya mungkin terasa akan lebih sport lagi ya. Nah, kalau tadi kita udah bahas bagian instrumen dari head unitnya maupun kabin, sekarang kita move ke bagian kursinya. Sangat disayangkan sekali ya, untuk SUV Kia Sonet ini masih manual semuanya, belum elektrik. Kemudian di sini juga ada box untuk menaruh barang-barang. Untuk bagian di atas kabin ini tersedia untuk penyimpanan tempat seperti kacamata ya, ataupun maupun karcis-karcis. Nah, kalau kita buka, wah, udah terasa smooth sekali ya, tidak seperti pada umumnya. Kadang kan suka yang langsung blek, langsung jatuh. Nah, kemudian di bagian sini tuh ada bagian untuk nyalakan lampu. Dan yang paling gak kalah penting, Kia Sonet ini menyediakan sunroof-nya. Jadi kalau kita pencet sekali, langsung terbuka. Kita nggak perlu repot-repot harus menekan lama. Kemudian kalau kita nutup tinggal sekali pencet aja. Kemudian untuk bagian atasnya ini sangat disayangkan ya, tidak disediakan lampu di bagian sini dan juga kaca. Untuk bagian penumpangnya cuma hanya kaca doang, tidak ada lampunya. Nah, untuk bahan interiornya ini kulit ya, tapi dibalut dengan jahitan merah di bagian setir maupun di bagian pintu sebelah kanan, dan juga di persneling juga ada. Kemudian di bangku ini sepertinya memberikan kesan yang sangat sporty dan juga elegan ya bagi pemilik mobilnya nanti. Dan juga bagian yang nggak kalah penting, di sini tersedia ada 4 audio premium dari Bose. Di bagian depan ada 2, belakang ada 2, kemudian subwoofer ada belakang 1, dan juga di bagian depan ada terdapat speaker kecilnya. Nah, kemudian untuk fitur ambient light-nya ini paling terkeren ya kalau menurut saya untuk di kelas SUV lainnya ya. Biasanya itu tersedia seperti pada Lexus ya. Karena kalau kita menyetel lagu, itu lampu ambient light-nya itu akan mengikuti irama dari sebuah lagunya itu. Jadi kalau kalian mendengarkan musik yang jeduk-jeduk, itu ambient light-nya langsung nyala jeduk-jeduk. Kalau tadi kita udah bahas bagian kabin depannya, sekarang kita move ke bagian belakangnya. Nah, di bagian belakangnya ini pun sebenarnya kurang lega ya, cuman hanya 5 jari doang. Sangat disayangkan sekali ya. Jadi kalau kita mau selonjoran sedikit kurang nyaman ya, kurang luas. Tapi di sini juga disediakan 3 tempat penyimpanan barang. Di bagian pengemudi ada 1, di bagian penumpang depan ada 2. Dan juga yang gak kalah oke, di sini tersedia kabel chargingnya ya, portnya. Jadi kalian kalau mau charger nggak perlu repot-repot harus ke depan, kalian bisa lihat dari belakang. Kemudian di sini juga disediakan 2 AC ya di belakang, agar penumpang belakangnya itu tidak terlalu kepanasan. Nah, kemudian di bagian tengahnya ini ada armrest dan juga disediakan cup holdernya. Ya, untuk bagian belakangnya cukup lumayan bagus ya. Untuk harga di bawah 300 sangat worth it lah ya ini mobil.
Nah, untuk bagian mesinnya sendiri pun ini nggak kalah oke. Kapasitas mesinnya ini 1500 cc tapi tanpa turbo. Dengan tenaga maksimumnya 113 horsepower. Dan juga torsi maksimumnya itu 144 Nm. Dengan menggunakan teknologi transmisinya itu IVT dengan 8 speed. Nah, untuk impresi berkendaranya sendiri pun gue merasakan bahwa mobil ini tuh sangat smooth sekali ya dari perpindahan giginya. Jadi kalau kalian menginjak gasnya setengah, itu perpindahan giginya tuh nggak kerasa sama sekali. Tapi kalau kalian menginjak gasnya terlalu dalam, itu berasanya pun juga nggak terlalu banget. Dan jika kalau kita bandingkan dengan HR-V, memang ini jauh lebih cepat dan juga lebih smooth ya tentunya. Kemudian juga untuk bagian handlingnya pun juga sangat smooth sekali. Dan remnya pun juga sangat halus. Mungkin karena menggunakan sistem dari ABS kali ya. Jadi tuh kayak bener-bener dari gas, rem, segala macamnya itu sungguh sangat enak sekali ya. Jadi ini bener-bener mobil yang dikhususkan untuk anak muda lah ya. Nah, itu tadi dia guys, review tentang mobil Kia Sonet. Nah, Kia Sonet ini pun juga terbagi menjadi 5 varian tipenya ya. Dari Kia Sonet yang standar, aktif, smart, dynamic maupun premier. Dan untuk yang ini kelasnya itu adalah kelas yang premier, yang paling tertinggi. Jadi sangat worth it banget ya untuk mobil SUV di bawah 300 juta. Ini sangat recommended sekali. So, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga komen di channel kita, U-Zone. Sampai jumpa. Dan untuk membuka bagasinya, kalian juga bisa memencet lewat dari tombol yang disediakan dari remote sendiri. Tapi sungguh sangat disayangkan ya, ini tidak power tailgate. Buka lagi. Ini mobil kenapa sih?